Kita akan melanjutkan pelajaran kita atau pemahaman kita dari kitab 1 Korintus. Dipersilakan Bapak Ibu membuka 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 16. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16. Saudara silakan membaca berdasarkan Alkitab Bapak Ibu sekalian. Saya akan membacakan di dalam terjemahan TB2. 1 Korintus 7 ayat yang pertama kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-16. Saudara, agak panjang, perhatikan setiap ayatnya. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran bukan sebagai perintah. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku. Namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Ayat yang ke-10. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami dan berdamai dengan istri suaminya. Dan seorang suami janganlah menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Namun kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari itu tidak terikat. Namun Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau akan menyelamatkan istrimu. Saudara, satu ayat untuk memperjelas perikop ini kita akan baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab telah dikatakan keduanya akan menjadi satu daging. Saudara-saudara, belum lama ini jagat medsos, karena saya melihatnya di medsos ya, kita dihebohkan dengan pernikahan triliunan, saudara ya, pernikahan abad ini mungkin ya bisa disebut. Ini adalah pernikahan dari anak Crazy Rich Asia. Bapak Ibu sempat lihat? Halo? Oh, saya perlu jelaskan berarti ya. Ini anak dari Crazy Rich Asia, ayah dari mempelai pria itu bernama Mukesh Ambani. Konon dia adalah orang yang terkaya di Asia, saudara, dari India, dan 10 urutan yang ke-10 di dunia. Mempelai ini bernama Anand Ambani dan Radhika Merchant. Mempelai putrinya, mempelai wanita itu juga konglomerat, saudara ya, anak konglomerat. Jadi konglomerat sama konglomerat menikah. Nah, saudara, yang membuat heboh dari pernikahan ini adalah biaya pernikahan yang berlangsung selama berbulan-bulan, saudara. Dari Maret sampai bulan Juli ya, di kota Mumbai dan di beberapa negara di Eropa. Jadi dia naik
kapal pesiar dengan para tamunya berkeliling Eropa, saudara, biayanya saudara 600 juta US dollar atau 9,7 triliun cuma untuk pesta, saudara, ya. Dan tentu saja pesta ini sangat luar biasa karena juga mengundang tokoh-tokoh dunia. Ada Bill Gates, Mark Zuckerberg, Rihanna nyanyi, saudara, di pesta itu dibayar 99 miliar, saudara, ya. Kemudian ada juga Justin Bieber yang konon dibayar 162 ya. Dan pernikahan itu juga dilengkapi dengan menggunakan 3 jet Falcon 2000, kalau saudara yang tahu pesawat itu luar biasa, ya. 1.100 pesawat pribadi yang dikerahkan, saudara, untuk menjemput dan mengangkut para tamu itu, ya, dari segala penjuru dunia. Kalau baju-baju jangan ditanyalah, begitu ya. Pakaian, outfit, pengantin-pengantin itu di dalam berbagai acara. Nah, saya mengutip, ya, ada satu baju mempelai pria, saudara, yang sangat mahal luar biasa. Tidak ada di sini. Dia menggunakan baju notabene seluruh kainnya itu berasal dari emas. Jadi menggunakan kain emas, saudara, tentu sangat mahal karena brosnya saja, saudara, ya, itu brosnya bros gajah, ya. Dikatakan brosnya itu saja harganya 27 miliar. Kaget-kaget, saudara, kalau kita lihat ini, ya. Pakaian mempelai putri, ya, mempelai wanita dengan pakaian sari, kita tahu itu, ya, pasti sutra asli, saudara. Perhiasannya, saudara, ini tentu saja tidak palsu, itu, ya, berlian, zamrud yang asli yang harganya tentu aduhai, gitu, ya, sultan banget pokoknya. Nah, mempelai pria, saudara, ya, memberikan hadiah jam tangan, ya, yang saya juga sebutnya susah ini, ya, Audemars Piguet kalau nggak salah, ya, edisi terbatas berwarna rose gold kepada para pendamping mempelai pria, ya. Jadi cukup banyak dan satu arloji itu harganya 3 M. Itu cuma buat souvenir, saudara, ya. Jadi saudara-saudara, ya, sampai di sini saja sebelum kita terngiring-ngiri, begitu, ya, dengan pernikahan ini. Dan tentu saja kita berharap, saudara, pernikahan ini atau kedua mempelai ini akan berlangsung dengan baik, ya. Tentu kita mendoakan yang baik, happily ever after lah, begitu. Namun saudara, ketika saya melihat fenomena ini, saya kemudian berpikir, waduh, ini ada pesan moral yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang Kristen tentunya, ya. Ingat bahwa di dalam pernikahan Kristen, ya, the real marriage itu sebenarnya bukan dimulai dari pernikahan, pesta-pesta dan lain sebagainya. The real marriage itu seharusnya ataupun faktanya dimulai justru setelah semuanya itu berakhir dan masuk ke dalam realita. Nah, saudara, ya, kalau orang tua, nah saya juga orang tua nih, ya. Di sini orang tua, ya. Kalau anaknya mau menikah, biasanya yang langsung di pikiran kita apa? Ibu-ibu, aku pakai baju apa, ya? Sopo yang diundang, ya? Piro tamu, ya? Di mana, ya? Terus nanti sangjitnya ya piye, ya? Ya apa segala macem, pokoknya pernik-pernik langsung dipikirin itu, ya. Mudah-mudahan enggak, ya. Nah, harusnya yang dipikirkan apa? Ya, yang harus digumulkan dan didoakan, benar enggak? Ini adalah pasangan daripada anak-anak saya. Untuk mereka yang belum menikah, ya, benar enggak? Ini adalah tulang rusuk ataupun pasangan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, saudara, kenapa saya mengatakan ini, ya, sebagai pesan moral? Karena memang ada banyak, saudara, pernikahan-pernikahan yang diawali dengan bucinnya setengah mati, begitu, ya. Saya orang tua dari anak-anak yang juga sedang berelasi, saudara, ya. Itu bucinnya luar biasa, jatuh cintanya setengah mati, ya. Tapi kemudian saudara masuk ke dalam pernikahan ketika toleransi itu mulai redup, begitu. Ketika masalah demi masalah, saudara, tidak mudah, begitu, ya. Percecokan sana sini, sesuatu yang awalnya diawali dengan begitu indah, tapi kemudian berlanjut dengan sesuatu yang menyakitkan, saling menyakiti, saling ribut, saling berantem, saudara, sesuatu yang seperti neraka sekali suasananya, ya. Dan bahkan ada beberapa yang berakhir dengan perceraian. Nah, saudara, untuk melihat hal ini, mengantisipasi
Dari teks ini saudara, saya mengajak kita semua merenungkan akan apa yang disebut dengan the beauty of Christian marriage, atau keindahan di dalam pernikahan Kristen. Saudara, pernikahan Kristen itu begitu unik, ya. Saya katakan unik, saudara, dalam pemahaman bahwa prinsip-prinsip pernikahan Kristen itu sangat berbeda sekali, saudara, dengan pernikahan-pernikahan di dalam agama yang lain. Dan secara mendasar, saudara harus paham, ya, untuk bisa mengingatkan kita kembali dan mendasari pernikahan kita semakin kokoh, dan anak-anak kita yang tengah kita persiapkan masuk ke dalam pernikahan, mereka juga bisa dibekali dengan satu prinsip yang sangat penting yang berasal dari teks ini. Nah, saudara-saudara, bagi saudara yang belum menikah, ya, saya berharap saudara juga tetap bisa konsentrasi, ya. Bagi saudara yang memutuskan akan sebentar lagi menikah, apalagi, ya, jadi supaya prinsip-prinsip ini bisa menjadi pedoman, ya, bagi kita semua. Oke, saudara, mari kita masuk ke dalam teks ini. 1 Korintus 7 tentu tidak bisa kita lihat terlepas dari pasal-pasal yang sudah lewat, begitu ya, termasuk pasal yang ke-6. Nanti akan sedikit saya singgung lagi. Nah, saudara, teks ini kembali Paulus mengingatkan, saudara, kalau ingat khotbah saya, khotbah-khotbah rekan-rekan yang lain, ya, bahwa situasi di kota Korintus itu bagaikan satu kota yang sundal, satu kota yang penuh dengan dosa-dosa percabulan, ya. Nah, saya katakan ini sebagai kota yang penuh dengan budaya sundal, ya. Saudara masih ingat khotbah saya, ya, bahwa seks itu sesuatu yang normal, seks bebas itu adalah sesuatu yang aman-aman saja untuk dilakukan, ya, tidak perlu dalam konteks pernikahan, ya, bahkan itu sebagai satu ritual penyembahan kepada dewa. Dan kemudian saudara, seks itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa seperti orang makan, orang tidur, kebutuhan yang biasa saja, ya. Namun saudara, kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dalam kondisi saat ini di dunia saat ini, termasuk di Kota Malang, ya. Apa yang terjadi sekarang ini, ingat ya khotbah saya yang dulu itu sebenarnya juga sudah terjadi di zaman Korintus, begitu ya. Cuma bedanya di Korintus dulu tidak ada pornografi internet, begitu ya. Sekarang sudah ada, ya. Jadi lebih parah sebenarnya. Oke, saudara-saudara, ya. Nah, nampaknya di dalam teks ini, saudara, ya, di dalam perikop ini, ya, kita melihat ada beberapa pengajar, pemimpin di dalam jemaat Korintus yang memang sejak semula mempertanyakan akan otoritas Paulus sebagai seorang rasul, ya. Kalau kita lihat ada banyak perpecahan dan lain sebagainya, ya, ini mungkin bisa dikata ini cong tiponya, begitu ya, orang-orang yang kemudian mengajarkan beberapa pengajaran yang mempengaruhi jemaat di Korintus. Nah, saudara, mereka yang kemudian dipengaruhi dengan filosofi di luar kekristenan yang menekankan bahwa, ya, seks itu adalah sesuatu yang sangat rendah, begitu ya. Jadi kita harus mencapai sesuatu yang jauh lebih tinggi, ya, mencari hikmat dan harus melakukan sikap asketis. Sikap asketis itu maksudnya adalah tidak menjamah wanita, begitu ya. Nah, saudara, ini harus dilakukan, ya. Kenapa? Karena ini tidak baik, saudara, ya. Nah, ini kalau menurut tafsiran ini adalah kelompok-kelompok yang menganut filosofi Yunani Stoa ataupun sinik. Nah, saudara, ini tafsiran saja, ya. Nah, intinya adalah, saudara, kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, ya, orang-orang di Korintus ini memberikan solusi yang ekstrim, saudara, kepada penjelasan Paulus untuk bagaimana mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Oke, kalau begitu ya sudah, begitu ya. Kita bertarak saja. Kita menganut asketis saja, ya, asketism. Jangan sentuh wanita, jangan melakukan hubungan seksual. Karena ini adalah solusi yang terbaik untuk mencegah ataupun menghalangi kita dari dosa perjabulan. Nah, saudara, kalau lihat di dalam argumentasi Paulus di dalam pasal ini, dalam teks ini, saudara, perikop ini, kita melihat, ya, saya jelaskan dengan simpel saja, ya, mungkin dikatakan, ya sudah, laki-laki, ya udah jangan menikah. Ya, suami dan istri yang sudah kadung menikah, ya sudah, jangan lakukan hubungan seksual. Yang belum menikah, ya jangan menikah, selibat saja, ya. Yang sudah menikah dengan non-Kristen, ya, orang Kristen dengan non-Kristen sudah bercerai saja, sudah beres urusan, begitu, ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, saudara, kemudian kita akan melihat,
ya, bagaimana tanggapan Paulus terhadap sikap ini. Nah, ini yang penting. Bagaimana tanggapan Paulus, dan kemudian kita akan melihat relevansinya kita bagi pernikahan dalam konteks sekarang, terutama di dalam tentu saja konteks kekristenan. Oke, saudara, yang pertama, ya, tadi saya sudah baca 1 Korintus 6 ayat 16, ya, karena untuk memahami teks ini saudara kita harus dibantu juga dengan perikop yang sebelumnya. Nah, saudara, Paulus berkata, jika jemaat terus-menerus melakukan percabulan, ya, di tengah kota Korintus, ya, berarti mereka juga melakukan ataupun menyatukan diri mereka dengan para perempuan cabul, ya. Kan mereka terus-menerus jatuh di dalam dosa percabulan dengan para perempuan cabul ini. Jadi mereka itu, dengan kata lain, kamu ya sudah satu daging dengan para perempuan cabul itu, ya. Keras sekali teguran Paulus, dan mereka tidak lagi kemudian menjadi satu daging dengan pasangan yang diberkati oleh Tuhan, pasangan yang memang sudah menjadi pasangan hidupnya, ya, istri suami yang sah. Nah, saudara, ini jelas melawan apa yang dikehendaki oleh Allah, rancangan awal dari pernikahan yang Allah berkati. Nah, saudara, untuk memahami ini, sekali lagi saya mengajak kita semua memahami apa maksudnya menjadi satu daging. Saudara, ini prinsip yang sangat penting yang membuat kekristenan, pernikahan Kristen begitu eksklusif, ya, begitu unik, begitu agung, begitu mulia. Nah, saudara, pembentukan keluarga yang pertama, ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ya, itu diawali oleh Allah kemudian menilai, ya, akan ciptaannya, yaitu Adam. Allah menilai bahwa Adam itu tidak baik sendiri saja, ya. Nah, kemudian, ya, kenapa, saudara? Karena manusia diciptakan dengan sebagai manusia yang sosial, bukan, ya? Dan kemudian Allah menciptakan, ya, seorang wanita, seorang perempuan dari tulang rusuk Adam, ya, dan diberi nama Hawa, dan kemudian dibawa kepada Adam. Ya, nah, saudara, kemudian, ya, lebih lanjut Allah berfirman, pembentukan keluarga itu akhirnya dimulai, ya, diawali oleh apa, saudara? Kemudian laki-laki itu akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan kemudian bersatu dengan istrinya. Dan ini tunggal, saudara, istrinya satu, bukan dua, saudara, ya, apalagi 4, begitu, ya, satu, ya, suami dan istri satu, saudara, ya. Nah, kemudian, saudara, kesatuan suami istri ini dikatakan akan menjadi satu kesatuan yang utuh, atau disebut sebagai satu daging. Ya, saudara ngerti, ya, waktu itu saya sudah sempat singgung, ya, saya jelaskan lagi. Pada awalnya Allah menciptakan satu, ya, tapi kemudian dari tulang rusuk manusia yang satu itu, Adam, kemudian diciptakanlah manusia yang lain, jadi 2 daging. Nah, saudara, di dalam pernikahan, pria dan wanita itu kemudian Allah persatukan, dan akhirnya mereka kembali menjadi satu daging. Angkap, ya, sederhana. Nah, saudara, saya sempat singgung juga, ya, kalau ada anggapan di luar, ya, saya berharap ini bukan anggapan kita sebagai orang Kristen, bahwa relasi ikatan antara orang tua dengan anak itu lebih kental daripada ikatan dengan pasangan kita, dengan suami atau istri. Ya, itu kan ada anggapan seperti itu. Ya, karena apa? Karena kita ada ikatan darah, begitu, ya, itu anggapan. Tetapi, saudara, Alkitab tidak berkata demikian. Ya, sekali lagi saya ingatkan, Alkitab tidak berkata demikian. Karena anak akan meninggalkan orang tuanya, jelas sekali di sini. Meninggalkan orang tuanya, ya. Dan kemudian, saudara, Alkitab juga tidak mengatakan bahwa relasi orang tua dengan anak itu satu daging. Tidak, bahkan akan pergi. Ya, yang satu daging itu siapa? Suami dan istri, saudara. Suami dan istri, itu yang menjadi satu daging. Ya, nah, saudara, dalam sini kita melihat bahwa ini adalah satu konsep yang sangat penting dan harus dipahami dengan baik oleh setiap anak-anak Tuhan. Nah, saudara, ingat pada waktu Adam ketemu sama Hawa, ya, Allah bawa Hawa kepada Adam, ya. Kemudian si Adam bilang apa? Wah, kan Shishu, gitu, ya, terima kasih Tuhan, gitu, ya, cantik sekali, gitu, ya. Enggak kan? Adam ngomong gitu?
Enggak ya, Adam juga nggak ngomong, terus Hawanya mulai bicara, aduh kok bawel amat ini ya Tuhan gitu ya. Loh istriku kok bawel nemen gitu ya. Enggak ya, tapi Adam berkata apa? Inilah tulang dari tulangku ya. Dan kemudian inilah daging dari dagingku. Ya, dia sadar bahwa ini adalah sebenarnya bagian dari kehidupan dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjut sekarang ya. Kesatuan daging dari suami dan istri. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa ini adalah satu ikatan yang luar biasa. Di dalamnya terdapat ikatan secara rohani ya, karena kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Pikiran dan emosi, kehendak gitu ya, diharapkan juga kan satu begitu ya, nggak jalan sendiri-sendiri begitu ya, harus sama-sama saling menghormati, saling menghargai, dan sebagai suami, sebagai kepala keluarga ya harus mengasihi istrinya dan seterusnya. Kita sudah sangat jelas tentang hal itu. Namun juga ada satu kesatuan di sini, yaitu kesatuan fisik dan kesatuan seksual atau kesatuan seksual. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kesatuan daging suami istri ini bahkan saudara diekspresikan dengan total, dengan sempurna ya, dengan sangat agung, dengan sangat mulia melalui kesatuan fisik, melalui hubungan seksual. Oleh karena itu saudara-saudara, mengapa di dalam kekristenan aktivitas seksual itu hanya eksklusif diperbolehkan di dalam konteks pernikahan? Saudara, satu tafsiran ya, ini adalah satu komentar dari seorang penafsir Kenneth Matthew. Ya, dia mengatakan tentang Kejadian 2 ayat 24 ya, bahwa pernikahan Kristen itu tidak hanya mengacu pada penyatuan seksual di dalam pernikahan. Itu yang di agama-agama lain, Saudara, ya. Tetapi juga penyatuan dua orang kemudian menjadi satu. Dan hal ini merujuk pada dua orang yang berbagi seluruh kehidupan bersama sehingga mereka menjadi seperti satu daging. Dan penyatuan secara seksual adalah cara untuk mengekspresikan kesatuan yang eksklusif ini. Dan menjadi alasan mengapa kemudian Alkitab membatasi hubungan seksual hanya untuk pasangan yang sudah menikah. Saudara, ini prinsip yang sangat penting sekali untuk kita bisa pahami. Nah, saudara, yang luar biasa Alkitab katakan adalah ini, saudara. Saudara lihat bahwa suami dan istri yang menjadi satu daging itu, saudara ya, kesatuan rohani, pikiran, emosi, kehendak, fisik, bahkan begitu, saudara. Ini merupakan refleksi, saudara. Ya, Allah menciptakan pernikahan dengan demikian. Ini refleksi dari apa, saudara? Kesatuan Kristus dengan gerejanya. Saudara, bagaimana Kristus itu berkomitmen terhadap gerejanya. Bagaimana Kristus itu mengasihi gerejanya dengan luar biasa. Bagaimana Kristus sudah total berkorban bagi keluarga besar di dalam gereja. Umatnya, saudara. Saudara, ini adalah refleksi ya, dari kehidupan suami istri. Oleh karena itu saudara, kehidupan keluarga kita, kehidupan pernikahan kita, itu harus merefleksikan akan kebenaran ini. Saudara, ini prinsip yang sangat penting yang harus kita perhatikan dengan baik. Saudara yang punya anak di rumah yang mau menikah, jadi jangan ribut nanti mau nikah di mana, undangannya piro, ya. Yang pastikan anak-anakmu memahami akan konsep pernikahan ini. Pastikan itu, saudara. Jadi bawel sedikit jadi orang tua, ya. Bimbing mereka, doakan mereka. Pastikan mereka mengikuti kelas-kelas pramerit ataupun pembinaan keluarga sebelum pernikahan. Ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, saudara. Kalau sudah masuk salah pilih, aduh, udah kayak neraka beneran, saudara. Perhatikan baik-baik untuk orang tua. Untuk yang muda-muda yang masih jomblo, ya doakan agar Tuhan memimpin kalian ya menemukan pasangan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara, yang kedua, kita masuk ke dalam ayat yang kedua. Ya, pagari pernikahan kita dari dosa seksual dan perzinahan. Saudara, dosa seksual atau perzinahan itu adalah dosa yang melibatkan aktivitas seluruh tubuh. Yang iyalah ya.
gitu ya, seluruh tubuh. Ya, ada dosa-dosa lain, kita udah belajar tentang 7 dosa maut. Ada dosa-dosa lain yang juga melibatkan itu. Ada yang tidak hanya melibatkan pikiran, hati begitu ya. Namun saudara, secara sosial budaya, dosa inilah adalah dosa yang paling mendatangkan rasa bersalah dan rasa malu. Atau shame and guilt. Saudara, pada tahun 60-an Amerika dikejutkan, saudara ya, digemparkan dengan terbitnya majalah dewasa Playboy. Ya, digagas oleh seorang yang bernama Hugh Hefner. Dia hadir, saudara, dengan mengembangkan prinsip-prinsip budaya hedonis. Saudara, filosofi daripada Playboy ini, saudara, ya, karena dilatar belakangi oleh hidup daripada Hefner ini, saudara, dia seorang yang kemudian menantang norma-norma masyarakat pada waktu itu di Amerika yang ia sebut terlalu Puritan. Ya, sangat dipengaruhi oleh budaya Puritan. Dia dibesarkan oleh seorang yang oleh keluarga yang sangat rohani begitu ya, dianggap Puritan sekali, seorang keluarga Metodis, penganut Metodis yang taat. Dan dia kemudian bersuara dengan keras supaya masyarakat Amerika itu ya, melalui majalah yang dia terbitkan itu, Amerika harus lebih jujur, lebih terbuka terhadap seksualitas manusia. Ya, filosofinya Playboy, saudara, bahwa seks itu bukan sekedar kebutuhan fisik, bahwa seks itu bukan hanya sesuatu yang di dalam konteks pernikahan yang enggak, ini satu kebutuhan fisik belaka. Ya, manusia itu tidak beda dengan binatang kurang lebih ya, butuh makan, butuh minum, dan juga seperti seks harus dirayakan dengan bebas, tidak perlu monogami, saudara ya. Jadi bebas sekali. Nah, kalau kita lihat filosofi ini kan mirip gitu dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di Korintus pada waktu itu. Ya kan? Ya, supaya seks itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menimbulkan rasa malu dan rasa bersalah. Saudara, ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Ya, saudara, ini yang dikembangkan oleh dunia di sekitar kita. Ya. Apa yang dinikmati, apa yang ditonton, apa yang dihadapi, bahkan dilihat secara langsung oleh anak-anak kita, oleh kita semua, ini berusaha untuk bergeser kepada budaya yang seperti itu. Sudah tidak usah malu lagi begitu ya dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, saudara, sekarang masalahnya apakah kemudian Alkitab memandang demikian? Apakah seks itu adalah sesuatu yang jahat? Sesuatu yang kalau memang menimbulkan dosa yang sedemikian luar biasa, kenapa Tuhan ciptakan begitu? Ini banyak pertanyaan seperti itu. Nah, saudara, untuk ini kita harus melihat begitu ya, kembali kepada Alkitab, saudara ya. Kita sudah baca dan kita sudah belajar ini, saudara, tapi saya sedikit mengemukakan lagi ya tentang etika seksual menurut Alkitab. Ini Pak Gido sudah khotbahkan. Saudara, dalam ayat ini berkata makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan, tetapi keduanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh, sekali lagi saudara perhatikan, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Jadi dengan kata lain saudara, bahwa tubuh ini, tubuh saudara dan saya ini diciptakan untuk Tuhan. Jadi dengan kata lain bukan seks itu yang diutamakan, ya, tetapi tubuh ini adalah untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Seks itu bukan yang terutama. Ya, bukan yang utama, saudara ya. Tetapi saudara, kita juga harus melihat bahwa tubuh ini juga diciptakan oleh Allah dengan seks itu ada di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, saudara, firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa seks itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang untuk dinikmati, sesuatu yang ada tujuannya Allah melakukan itu, ya, memberikan itu untuk tujuan prokreasi dan lain sebagainya. Ya, supaya kita bisa beranak cucu dan seterusnya. Ya, ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi memang dosa manusia itulah yang telah menghancurkan konsep yang begitu indah ini, yang menghancurkan kehidupan bahkan anak-anak Tuhan. Nah, saudara, bagaimana menghindari dosa seksual perzinahan dalam pernikahan? Nah, ini pusing saya ya gitu ya, mau bawakan ini gimana ini ya. Nah, saudara, di dalam kitab Talmud pada zaman Tuhan Yesus hidup ya, orang-orang Farisi itu ada sebutan ya yang mungkin olok-olok buat mereka ya. Mereka itu disebut juga sebagai blind atau bleeding Farisi atau Farisi yang buta atau Farisi yang berdarah begitu ya. Kenapa saudara? Karena orang-orang Farisi ini
Ya, mereka kan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Allah begitu ya, melakukan hukum Taurat. Jadi mereka itu sangat takut sekali kemudian jatuh di dalam dosa percabulan. Jadi kalau mereka berjalan di luar, saudara, itu kan cewek-cewek cantik berseliweran begitu ya. Dia juga harus jaga kekudusan hidup dia dengan istri-istrinya begitu ya. Jadi mereka itu harus jalan dengan menunduk, saudara. Jadi nggak jalan normal begitu, dia menunduk begitu ya, sehingga pada waktu dia menunduk ya dia sering kejeduk begitu ya, sering berdarah, makanya disebut blind atau bleeding Farisi begitulah ya, kurang lebih ya. Nah kemudian kalau kita lihat orang-orang Kristen di Korintus ini bahkan mengusulkan sesuatu yang sangat ekstrim gitu ya. Udah kalau gitu hindari persetubuhan seksual ya, hindari jamah perempuan. Ini kok kayaknya kok suami-suami tolong jangan komplain sama saya ya. Nanti kok saya rasanya nih Bu Esther mau nyerang bapak-bapak, enggak lah ya. Dalam konteks sekarang perempuan pun juga suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di dalam dosa percabulan. Ya, nah saudara, kalau saudara pilih salah satu lah ini ya, prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang di dalam Alkitab, saudara pilih mana? Pilih nunduk kemana-mana begitu, kejeduk, atau saudara ya sudah tinggalkan perselingkuhan dengan meninggalkan persetubuhan dan lain sebagainya. Ya, saudara pilih yang mana? Ya, enggak dua-duanya lah ya Bu ya, gitu ya. Nah, saudara di dalam Alkitab ya, di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, saudara, Paulus menjelaskan dengan sangat luar biasa dan ini memang yang seharusnya kita kembangkan. Bahwa salah satu cara bagi orang Kristen untuk menghindari dosa seksual adalah melalui melakukan hubungan seksual yang sehat dan setia di dalam pernikahan. Di dalam konteks pernikahan. Ya, perhatikan ya, ada seorang rekan teman ya, bercandaan mungkin ya, tapi dia saya pikir ya benar juga gitu ya. Sudah anak-anak itu kalau memang sudah waktunya menikah, cepat menikah begitulah ya, supaya tidak jatuh di dalam dosa. Ya. Saya pikir aduh ngeri juga, saya juga punya anak-anak yang usia pemuda begini ya. Tapi kita harus berdoa, doakan mereka. Nah saudara, saya cuma ingat sekali ya ada satu ilustrasi yang saya sudah lama sekali dengar pada waktu saya dikatekisasi oleh pendeta saya, saudara ya. Saya dari GKI, ya. Pendeta itu kemudian mengatakan begini, dia ingat sekali ada seorang bos di sebuah perusahaan, dia menaruh satu figura yang isinya adalah seperti kayak quote begitu, ya. Bagaimana menghindari untuk hidup kudus atau menjaga kehidupan kudus dan menghindari perselingkuhan. Dan dia bilang di dalam di dalam frame itu ya, kata-kata quote itu kurang lebih mengatakan demikian. Kepada si bos itu ya, tentu ya. Jangan engkau berkata-kata ataupun jangan berkata-kata yang engkau tidak ingin kedapatan engkau sedang berkata-kata ketika Tuhan Yesus datang. Jangan engkau melakukan hal-hal yang engkau tidak ingin kedapatan engkau sedang melakukannya ketika Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga saudara, jangan engkau pergi ke tempat-tempat yang engkau tidak ingin kedapatan engkau berada di sana ketika Tuhan Yesus datang. Saudara, kemudian di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-9, Paulus berbicara tentang orang-orang yang hidup selibat, orang-orang yang tidak menikah, orang-orang yang kemudian single moms, single dad mungkin ada di sini. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa engkau tidak boleh hidup untuk dirimu sendiri. Ya, karena sebagai orang Kristen ini prinsipnya sama saudara untuk orang-orang yang menikah. Bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah untuk Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 8 dikatakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita semua punya tanggung jawab yang sama. Jaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Dan hiduplah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, yang terakhir, ya saya ingin mengemukakan satu dorongan bagi kita semua. Mari saudara, bagi saudara yang saya yang tahu prinsip ini dengan jelas, mari kita berjuang untuk pernikahan kita.
sampai kepada maut menikah, memisahkan kita. Ini ayat 10 sampai 16. Saudara, di dalam perikop ini Paulus menyinggung tentang perceraian yang terjadi di dalam konteks orang-orang Kristen di Korintus. Nah, saudara, bagaimana kemudian Paulus berespon terhadap orang-orang di Korintus ini, ya, di dalam isu perceraian ini? Paulus kemudian menekankan kembali atau mengemukakan kembali pengajaran Tuhan Yesus tentang perceraian. Dia mengutip itu dari Matius 19, 3-12, Markus 10 ayat 2 sampai 12. Jadi Paulus mengatakan ya bahwa Tuhan tidak memperkenankan adanya perceraian. Alasannya ada dua, saudara ya. Tuhan Yesus menjelaskan dua alasan dan Tuhan Yesus kembali merefer kepada penciptaan. Kejadian yang kedua. Saudara, Tuhan berkata karena pernikahan Kristen itu merupakan penyatuan, sekali lagi, laki-laki dan perempuan oleh Allah disatukan. Dan kemudian mereka, yang kedua, alasan yang kedua adalah mereka sudah menjadi satu daging. Mereka sudah kembali menjadi satu. Bahkan di dalam Matius 19 ayat yang 6b dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkata, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini prinsip, saudara ya, prinsip di dalam perikop ini, pemaparan ini dengan cukup clear menjelaskan seperti itu. Nah, saudara, kemudian Paulus menjelaskan ini dalam konteks teks ini ya, saudara ya, menjelaskan prinsip ini di dalam dua pergumulan jemaat yang terjadi di jemaat Korintus, ya. Nah, dalam budaya Romawi, saudara ya, tata hukum pernikahan Romawi, dari apa yang saya baca tidak ada larangan, saudara ya, bahwa orang itu boleh misalnya bercerai karena kasus ini saja. Tidak, ya apa saja boleh silakan bercerai. Tetapi tentu di dalam budaya Yahudi ini tidak bisa begitu ya. Ini ada hal-hal yang lain. Saudara, saya tahu ini adalah topik yang sangat besar sekali dan yang tidak bisa kita melihat dari teks ini saja. Harus dilihat dari terang teks yang lain dan butuh mungkin seperti seminar ataupun ceramah untuk lebih memahami konteks ini dengan lebih komprehensif ya. Nah, saudara, Paulus menjelaskan dua konteks pergumulan jemaat. Yang pertama adalah ayat 10 sampai 11. Kalau dua-duanya suami dan istri ini adalah orang Kristen, ya. Ya, kemudian ya, istrinya, sekali lagi ini saya tidak bermaksud mengucilkan bapak-bapak, minta ampun ya bapak-bapak ya. Ini firman Tuhan soalnya, jadi saya cuma kasih contoh di dalam Alkitab. Ya, kemudian istri ini disakiti oleh suaminya, ya. Nah, pilihannya yaitu adalah ya Paulus menganjurkan berusahalah untuk rekonsiliasi. Berikan pengampunan, ya, rekonsiliasi. Dan kalaupun bercerai, dikatakan kemudian dia harus hidup sendiri. Dia harus hidup di dalam keberadaannya sebagaimana adanya, ya, setelah bercerai. Namun suami itu tidak boleh menceraikan istrinya. Kadang kebalik ya, suami yang ceraikan istrinya. Dia yang marah, dia yang ribut, dia yang selingkuh begitu ya. Tapi sekarang juga perempuan juga sama, saudara, ya. Ya, banyak perempuan juga yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Ya, sekarang ini ya sudah seperti itu dosa, saudara. Kemudian prinsip yang kedua, ini adalah konteks pergumulan yang kedua. Kalau salah satunya adalah orang Kristen, ya, jadi salah satunya. Jika suami atau istri non Kristen, salah satunya itu Kristen, satunya bukan begitu ya. Dia tidak ingin bercerai, ya jangan cerai untuk alasan apapun. Tidak boleh ada perceraian. Mengapa, saudara? Kemudian di dalam ayat 15-16 di sini dijelaskan bahwa suami istri yang Kristen itu dikatakan ada satu prinsip di dalam pernikahan Kristen. Dia akan menguduskan pasangannya yang tidak Kristen itu. Ya, dia akan menguduskan. Tentu saja bukan secara moral, saudara ya, tetapi pengudusan ini dalam pengertian bahwa anugerah itu tercurah bagi keluarga yang berbeda ini. Ya, bahwa keberadaan orang Kristen ataupun pasangan Kristen di dalam keluarga itu, pernikahan itu akan memberkati keluarganya, dia dan anak-anaknya. Saudara mungkin ini bisa melihat tentang prinsip di dalam perjanjian lama bagaimana Yusuf kemudian karena keberadaan dia sebagai orang yang percaya, ya,
Sampai akhirnya Potifar dan rumahnya itu semua diberkati oleh Tuhan. Jadi ini adalah kesempatan bagi keluarga yang setengah percaya, setengah tidak percaya itu menerima damai sejahtera Allah, menerima anugerah Allah karena mereka diberi kesempatan untuk mendengar akan siapa Kristus. Diberi kesempatan untuk mereka melihat akan anugerah Allah di dalam rumah tangga mereka. Oleh karena itu ya jangan bercerai dengan alasan apapun. Nah, kalaupun itu perceraian terjadi, itu dimungkinkan sekali lagi, tetapi itu bukanlah yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi saudara, ini adalah prinsip yang diterapkan pada jemaat Korintus. Dan kita kalau mau refleksikan di jemaat kita, ya ini sesuatu yang mungkin bisa menjadi ya perlu pembicaraan dan seterusnya. Ya, karena saya sadar saudara, di dalam isu yang tidak mudah ini ada berbagai pandangan juga di dalam kekristenan. Ya, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, pertimbangan pastoral, pertimbangan psikologis, finansial, sosial, itu sangat kompleks sekali saudara. Namun secara prinsip saya harus katakan di sini bahwa pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus sudah sangat jelas bahwa Allah tidak menghendaki adanya perceraian. Bahkan sebaliknya Allah itu mendorong agar setiap kita, setiap pasangan-pasangan Kristen untuk berjuang bagi pernikahan kita. Mengingat janji pernikahan kita dulu ya, ingat sampai maut memisahkan. Nah saudara, pada waktu Tuhan Yesus didesak oleh orang-orang Farisi di dalam Matius 19 ayat 7 dan 8. Mereka berkata, jika demikian, apakah sebabnya Musa kemudian memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya, gitu ya? Ya, kenapa Musa bisa melakukan itu? Begitu. Bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan kita? Ya. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kekerasan hatimu lah, maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula rancangan Allah tidak seperti itu. Ini adalah dosa yang sudah masuk ke dalam umat Allah. Saudara, saya ingin memberikan satu kesaksian yang luar biasa dari seorang yang bernama Margaret Ong dan Leslie Eng. Mereka tinggal di Singapura. Saat ini mereka sudah 34 tahun menikah. Saudara, awalnya Leslie adalah seorang suami yang begitu hangat dan romantis. Pada tahun 2009 kemudian Leslie suaminya ini didiagnosis menderita skizofrenia. Ya, karena akibat stres, PHK 2 kali dan mengakibatkan dia menderita penyakit kejiwaan seperti ini. Saudara, seiring waktu penyakitnya terus berkembang sehingga akhirnya obat itu sudah tidak lagi membantu mengurangi halusinasinya. Jadi saudara, dikatakan 70% di dalam hidupnya setiap hari, 70% waktunya itu hidup di dalam halusinasinya. Dan saudara, di dalam situasi yang sangat berat pernikahan mereka ini, dan kemudian Margaret Ong bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia dilahirbarukan dan mengubah sekali paradigma dia tentang pernikahan. Saudara, di dalam halusinasi dari Leslie Eng, suaminya ini, ya, ia adalah seorang pengusaha yang sukses. Ini halusinasi dia karena dia penderita skizofrenia. Dia adalah suami yang sukses, ya, mau merajai perekonomian begitu ya. Dia punya beberapa perusahaan besar raksasa. Dan anak-anaknya, dia punya 2 anak laki-laki, dia kenal anaknya, itu anak-anaknya. Dan anak-anaknya itu sudah dewasa, sudah siap untuk menerima ya diwariskan begitu perusahaan-perusahaan. Ini dihalusinasinya, saudara. Dan yang celaka lagi adalah bahwa dia tidak lagi melihat Margaret itu sebagai istrinya. Jadi di dalam halusinasinya Margaret Ong itu sudah dicerai oleh dia. Dan dia menikah lagi dengan seorang wanita lain. Saudara, bayangkan ya, setiap hari 70% dari 24 jam Leslie Eng, dia tidak melihat istrinya sebagai istri, tetapi sebagai mantan istri yang sangat dibenci oleh dia. Saudara, ini satu pernikahan yang sudah sangat
Aduh, bagaimana ini begitu ya. Dan Leslie Eng itu harus bolak-balik dirawat di rumah sakit, saudara ya, rumah sakit khusus tentunya. Sampai dokter akhirnya mengusulkan ya, ini sudah tidak sehat lagi, dia harus dirawat sepenuhnya di rumah sakit. Nah, kemudian saudara, ya ini yang luar biasa adalah sikap dari Margaret Ong. Nah saudara, bagaimana dia kemudian harus ya menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Bagaimana kemudian dia harus tetap membimbing anak-anaknya ya supaya tetap menghormati akan ayahnya. Saudara, karena dia tahu ayahnya sebenarnya adalah seorang suami dan ayah yang baik. Saudara, karena sikap dari Leslie Eng yang sudah ya tidak bisa sehat sekali di dalam bersikap dan berpikir, saudara ya. Pernah satu waktu anaknya itu begitu marah sama ayahnya, begitu marah dan kemudian bersikap dengan sangat kurang ajar terhadap Leslie Eng, dan Margaret tahu. Dan kemudian marah sekali, dia pukul anaknya, dia tampar anaknya. Biar gimana pun itu adalah ayahmu, kau tidak boleh kurang ajar seperti itu terhadap ayahmu. Ia adalah tetap ayahmu. Saudara, singkat cerita, saudara, Margaret mengatakan, mengapa dia melakukan hal itu? Mengapa dia tetap di dalam pernikahan yang seperti itu, saudara-saudara? Ya, kalau kita pikir ya kenapa begitu ya? Sudah belasan tahun dia hidup dalam penderitaan seperti itu. Dan tidak sedikit saudara orang-orang yang menganjurkan dia, lepaskan suamimu, kembali hidup, menikahlah lagi begitu. Ya, tinggalkan suamimu. Dan Margaret berkata begini saudara, di dalam sebuah buku yang dia tulis. Saya memutuskan untuk tetap mendampingi dan tidak meninggalkan suami saya. Nah, itu adalah penyakitnya. Itu bukan dia. Saya mencintainya, tetapi saya benci penyakitnya. Saya ingin agar anak-anak saya belajar bagaimana menjadi pasangan yang setia. Perhatikan saudara, saya ingin mengajar anak-anak saya menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang setia. Saudara, Margaret Ong menulis 2 buah buku. Saudara, yang pertama adalah dia menulis One Husband, Two Men, karena ini 2 kepribadian. Dan yang kedua dia menulis Still My Husband. Saudara, bagaimana saudara melihat kesaksian ini? Saudara dikasih oleh Tuhan, ini kesaksian hidup yang saya alami, saudara, di dalam pelayanan saya. Ada seorang istri, saudara, yang sudah mengalami KDRT yang luar biasa. Dia sering kali diselingkuhi oleh suaminya. Dan satu waktu ketika anak-anaknya masih kecil, masih usia SD, sang suami meninggalkan dia for good selamanya. Dia pergi, saudara. Dan ibu ini berkata, kalau saya dengar kesaksian dari para ibu ya, orang-orang, sekali lagi maafkan bapak-bapak ya, saya kasih ilustrasi ini. Kalau saya mendengar kesaksian para ibu yang mengalami KDRT, saudara, dia bilang, itu tidak seberapa, saya lebih parah. Jadi saudara bisa bayangkan ya. Dan saudara, setelah belasan tahun dia ditinggal suami tanpa uang, dia harus didik anaknya 3 orang masih kecil-kecil. Setelah belasan tahun saudara, setelah anak-anaknya sudah dewasa, tiba-tiba dia dihubungi, suaminya mau pulang. Tapi dalam kondisi gak punya apa-apa. Dan lebih parah, suaminya lumpuh dan sakit terminal, mau mati. Kalau saudara adalah ibu ini, bagaimana sikap kita? Saudara, saya pikir bagaimana sikap saya? Gak mudah. Saudara, ibu ini datang kepada saya. Menangis tentu saja. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara, dia begitu dilema sekali, hancur hidupnya mengingat apa yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan ibu ini harus melewati proses konseling, saudara, tidak mudah melepas pengampunan sedemikian mudah terhadap orang yang sudah sangat menyakiti dia. Tapi saudara, dalam satu keputusan kemudian dia berkata,
baik, saya akan terima suami dia. Suami saya kembali. Suaminya balik kepada dia dengan situasi yang seperti itu, saudara. Dan selama 6 bulan dia merawat suaminya sampai akhirnya Tuhan panggil. Saudara, dengan tidak mengerti, saya cuma tanya, apa yang menggerakkan ibu melakukan hal ini? Kemudian dia berkata, saya mengingat janji pernikahan saya. Bahwa saya akan merawat suami saya, menerima dia di dalam suka maupun duka, di dalam sakit ataupun sehat, sampai maut memisahkan. Saudara, relasi suami istri Kristen adalah refleksi relasi Kristus dengan jemaatnya. Sebagaimana Kristus begitu setia dengan jemaatnya, maka relasi suami istri hendaklah mencerminkan juga karakter Kristus itu. Saudara, berjuanglah untuk pernikahan saudara. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk diperjuangkan. Saudara memahami akan makna pernikahan di dalam kekristenan. Saudara berdoa untuk pernikahan saudara, untuk pernikahan anak-anak saudara, sampai maut memisahkan. Mari kita berdoa. Kepada saudara yang pada saat ini datang dan duduk bersama dengan pasangan saudara, suami ataupun istri, saya mengajak saudara-saudara pegang tangan suami ataupun istri saudara. Dan saya akan berdoa bagi saudara dan saya. Bapa di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya bisa dipahami dengan baik dan kami mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap tangan-tangan yang sedang menggenggam pasangan yang Tuhan sudah berkati di dalam kehidupan pernikahan mereka. Ingatkan bahwa jika sampai saat ini kami bisa memegang tangan pasangan kami, itu anugerah. Kan ada satu waktu kami tidak akan bisa lagi memegang tangannya. Tuhan, tolong kami agar kami boleh belajar melakukan firman Tuhan. Walaupun memang tidak mudah menghadapi kehidupan pernikahan. Tapi Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Berikan kami hati seperti Engkau. Untuk boleh mengampuni istri kami, mengampuni suami kami. Nah, kami adalah orang-orang yang berdosa ya Bapa. Dan dosa telah masuk ke dalam pernikahan kami, dan iblis tengah siap menghancur leburkan pernikahan-pernikahan Kristen. Pada saat ini kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Setiap pasangan-pasangan, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan tolong, Tuhan terus berkarya di dalam pernikahan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul di dalam pernikahan mereka, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Berikan kami kerendahan hati, lunakkan hati kami, lembutkan hati kami. Untuk kami boleh kembali melakukan rekonsiliasi dan Tuhan menolong. Tuhan, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk setiap kami yang mungkin tidak menikah. Para single mom, single dad. Tuhan, kami percaya Engkau tetap mengasihi kami. Tolong ingatkan kami bahwa hidup kami sekarang adalah untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.